Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di awal bulan Rajab. Perlu kita syukuri karena Rajab termasuk bulan yang mulia. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan terhadap bulan Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga menyandang predikat mulia, yaitu Muharram, Zulhijjah, dan Zulqa'dah. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra bil makna rahmatullah, Jim adalah judullah atau kemudahan Allah, dan Ba bil makna birrullah, kebaikan Allah. Apa maksudnya? Mulai awal hingga akhir bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan tiga anugerah ini kepada hamba-hambanya, kepada kita semua, yaitu limpahan rahmat, limpahan kemudahan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan Rajab ini. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan suatu peristiwa monumental, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina hingga ke Sidratil Muntaha. Sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, setidaknya ada 4 amalan yang perlu kita lakukan di bulan Rajab ini. Yang pertama ialah memperbanyak puasa sunnah. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan haram. Bukan pada hari-hari tertentu saja di bulan Rajab. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sum minal hurum," berpuasalah di bulan haram. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Hadis Rasulullah tadi menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah puasa sunnah di bulan-bulan haram, dan salah satu bulan haram adalah bulan Rajab.
Kalau kita sudah terbiasa puasa Senin Kemis, maka tambahlah dengan puasa Ayyamul Bid, puasa di 3 hari di pertengahan bulan, 13, 14, 15. Kalau kita sudah melakukan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid juga, maka tidak ada salahnya kita mencoba puasa seperti Nabi Daud alaihi salam, 1 hari puasa, 1 hari tidak, khusus di bulan Rajab yang mulia ini. Lalu yang kedua ialah Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menganjurkan umat manusia untuk bertobat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Sementara itu diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SAW memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Lalu yang ketiga ialah selalu menjalankan kewajiban salat 5 waktu. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar menjelaskan bahwa jika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebuah kewajiban bagi kita, bagi setiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Hadirin yang keempat ialah memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan tersirat dari Isra Mi'raj yaitu menghayati keagungan dan kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah di sepanjang prosesi Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, begitu banyak hikmah yang terdapat di dalamnya yang bisa kita ambil pelajaran agar keimanan kita terus meningkat dan terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebagai penutup dari khutbah ini, marilah kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu yang merupakan oleh-oleh dari Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini, di bulan Rajab tahun ke-8 dari kenabiannya. Insyaallah dengan melakukan sholat 5 waktu dengan hati yang khusyuk dan tenang, kita akan terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.